We are from group 7 and we want to tell about computer evolution and performance. Me and two my friend, there is Denny Purwanto and Sidik Permana from A1 class, and me Muhammad Isamuddin will tell about the first generation. Denny Purwanto will tell about the second and the third generation, and Sidik Permana will tell about the fourth and the fifth generation. Okay, next slide. The first generation, yang pertama itu ada tabung vakum di tahun 45 sampai 55. Ciri khasnya menggunakan tabung hampa, program dibuat dengan bahasa mesin, memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core storage. Ukuran fisik komputer berukuran besar, membutuhkan daya listrik yang besar. ENIAC atau Electronical Numerical Integrator and Computer. ENIAC adalah komputer yang didesain agar turning complete, yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. Ciri-cirinya itu masih memiliki berat yang sangat berat, yaitu 30 ton, mempunyai volume perseginya dulu yaitu 15.000 kaki atau 15.000 dikali 30 cm persegi, yang berisi lebih dari 18.000 tabung vakum, membutuhkan daya 140 kW, melakukan operasi penambahan 5.000 operasi per detik. Memori terdiri dari 20 akumulator yang masing-masing akumulatornya menampung 10 digit. Lalu selanjutnya ada mesin von Neumann atau komputer IS, Computer of Institute for Advanced Studies. Mesin von Neumann adalah arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann di tahun 1903 sampai 1957. Jadi buatnya masih berlangsung dengan komputer yang tabung vakum kemarin, tabung vakum tadi. Saat ini hampir semua komputer menggunakan arsitektur ini. Ciri-ciri umumnya terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. One word dari 40 binary atau yang kita sebut yang 1010. Satu word dapat juga terdiri dari 20 bit instruksi, masing-masing instruksi terdiri dari 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat. Memiliki 21 buah instruksi. Instruksi dibagi menjadi 5, jadi dari 21 itu dibagi 5. 5-nya itu yaitu data transfer, unconditional branch, conditional branch, arithmetic, address modify. Branch itu yaitu ranting. Jadi kita mempercabang gitu. Nah, terus yang selanjutnya UNIVAC atau Universal Automatic Computer adalah serangkaian komputer digital elektronik dengan program tersimpan, dimulai dengan produk Eckert Mauchly Computer Corporation. Nama itu kemudian diterapkan pada divisi perusahaan Remington Rand dan organisasi penerusnya. Dirancang oleh Mauchly dan Eckert. Produk pertama yang dihasilkan The Eckert Mauchly Computer Company, terus komputer komersial pertama yang dipasarkan. Lalu komputer generasi kedua, the second generation will tell with Denny Purwanto. We are from group 7 and we want to tell about computer evolution and performance. Me and is Denny Purwanto and Sidik Permana from A1 class, and we will tell about the first generation. Denny Purwanto will tell about the second and the third generation, and Sidik Permana will tell about the fourth and the fifth. The first generation, yang pertama itu ada tabung vakum. Khasnya menggunakan tabung hampa, dibuat dengan teknologi magnetic core storage. Ukuran fisik komputer berukuran besar, membutuhkan ini adalah komputer yang didesain agar turning complete, yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. Ciri-cirinya itu masih memiliki berat yang sangat berat, yaitu 30 ton, mempunyai volume perseginya dulu yaitu 15.000 kaki atau 15.000 dikali 30 cm persegi, yang berisi lebih dari 18.000 tabung vakum, membutuhkan daya 140 kW,
melakukan operasi 20 akumulator yang masing-masing akumulatornya menampung 10 digit. Lalu selanjutnya ada mesin von Neumann atau komputer IS, Computer of Institute for Advanced Studies. Mesin von Neumann adalah arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann di tahun 1903 sampai 1997. Jadi dia masih berlangsung dengan komputer yang tabung vakum kemarin, tabung vakum tadi. Saat ini hampir semua komputer menggunakan arsitektur ini. Ciri umumnya terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word, dan word dari 40 binary atau yang kita sebut yang 1010. Satu word dapat juga terdiri dari 20 bit instruksi, masing-masing instruksi terdiri dari 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat, memiliki 21 buah instruksi. Instruksi dibagi menjadi 5, jadi dari 21 menjadi 5. Dimana itu yaitu data transfer, unconditional branch, arithmetic, address modify. Branch itu yaitu ranting. Jadi kita membuat cabang gitu. Nah, terus yang selanjutnya UNIPAC atau Universal Automatic Computer adalah serangkaian komputer digital elektronik dengan program tersimpan, dimulai dengan produk Eckert-Maudsky Computer Corporation. Nama itu kemudian diterapkan pada divisi perusahaan Remington Rand dan organisasi pemerintah. Dirancang oleh Maudsley dan Eckert. Produk pertama yang dihasilkan The Eckert-Maudsky Computer Company itu komputer komersial pertama yang dipasarkan. Komputer generasi kedua, the second generation with Komputer generasi kedua atau bisa disebut transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus, dan penyambung arus atau bisa disebut switching. Menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, dan ALGOL. Ketiga bahasa pemrograman ini adalah bahasa pemrograman yang sangat lampau, yang sudah jarang digunakan. Yang ketiga menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Magnetic tape merupakan salah satu jenis memori sekunder yang digunakan untuk penyimpanan offline yang sangat besar. Magnetic tape juga berfungsi sebagai media transfer data antara mesin-mesin yang tidak mempunyai sambungan koneksi secara langsung. Yang keempat, ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama. Yang terakhir, membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Jadi dibandingkan komputer generasi pertama ini, komputer generasi kedua hanya membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Selanjutnya ada IBM 7094. IBM 7094 adalah Instruction Backup Register, berfungsi memberikan instruksi. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Pertama, pabrik peralatan punch card. Yang kedua, 1953 IBM 701. Ketiga, komputer pertama IBM atau storage program komputer. Yang keempat, untuk keperluan aplikasi saintik. Yang kelima, 1955 IBM 702. Yang keenam, untuk aplikasi bisnis. Dan yang terakhir merupakan awal dari seri 700/7000 yang membuat IBM menjadi pabrik komputer yang dominan. Selanjutnya, komputer generasi ketiga atau bisa disebut integrated circuit. Integrated circuit atau disingkat IC adalah komputer elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor yang diintegrasikan menjadi satu rangkaian. Ciri umum komputer generasi ketiga adalah pertama, teknologi dasar pembangun rangkaian yang digunakan adalah IC. Yang kedua, layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder. Yang keempat, memiliki fitur jaringan, dan yang kelima, penggunaan daya listrik lebih hemat. Selanjutnya ada DEC PDP-8. Apa itu PDP-8?
PDP-8 adalah komputer mini pertama yang sukses dengan lebih dari 50.000 unit terjual selama masa pakai model. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan sinyal yang terpisah yang digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat, maupun data. Arsitektur bus seperti PDP-8 ini nantinya digunakan oleh komputer-komputer modern. Komputer generasi keempat, IBM S370. Dirilis pada tahun 1970, IBM S370 mulai menggunakan teknologi chip LSI dengan memori utama berkecepatan tinggi. Juga menggunakan chip silikon tunggal. Kode dasar instruksi S370 ini disimpan dalam RCS. Apple Macintosh 2. Apple Macintosh sangat populer di masanya karena Apple Macintosh memiliki komputer dengan sistem grafis. Apple Macintosh mampu mengalahkan pesaingnya karena sistem ini, sedangkan pesaingnya masih menggunakan komputer berbasis teks. Sehingga pada generasi keempat mulai menggunakan PC, personal komputer untuk perorangan. Macintosh mulai mempopulerkan penggunaan perangkat mouse yang sering digunakan saat ini. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ditandai dengan teknologi paralel dan networking. Sudah mengenal adanya internet, berawal dari sebatas antar universitas, namun karena teknologi semakin maju, kini dunia ini berasa tidak ada batas jarak dan waktu. Sudah banyak ditemukan web browser dan jangkauan komunikasi di seluruh dunia yang semakin tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Komputer ini mulai memiliki penyimpanan yang sangat besar dengan pemrosesan yang cukup cepat. Tak hanya itu, komputer generasi kelima memiliki desain yang lebih elegan dan fleksibel. Sehingga saat ini komputer generasi kelima akan terus berkembang dan akan semakin canggih. Tak menutup kemungkinan akan muncul komputer generasi ke-6 dengan memanfaatkan teknologi yang terus dikembangkan.